Pada video kali ini kami kelompok 4 akan menjelaskan istilah-istilah siklus hidrologi. Semoga bermanfaat ya. Yang pertama, infiltrasi yang ditunjukkan huruf H. Infiltrasi merupakan proses di mana air meresap ke dalam tanah dan bergerak di dalam tanah. Kemudian yang kedua, return flow yang ditunjukkan huruf A. Return flow atau arus balik adalah aliran yang disadap untuk keperluan irigasi. Di urutan ketiga, overland flow yang ditunjukkan huruf I, yaitu kecenderungan air mengalir secara horizontal melintasi permukaan tanah ketika curah hujan melebihi kapasitas infiltrasi. Yang keempat ada base flow yang ditunjukkan huruf B. Base flow yaitu aliran sungai yang berasal dari air di bawah permukaan tanah. Hal ini terjadi jika elevasi muka air tanah lebih tinggi dari elevasi dasar bila tidak ada limpasan. Halo rekan-rekan mahasiswa, saya Radian Anda Saputra dari kelas B Teknik Sipil. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang interception. Interception itu adalah proses ketika air hujan jatuh pada permukaan vegetasi di atas permukaan tanah, tertahan beberapa saat untuk kemudian kembali ke atmosfer, lalu diserap oleh vegetasi yang bersangkutan. Kalau untuk trough valve itu adalah air hujan yang tidak langsung jatuh ke bumi, tetapi oleh dedaunan dan mengalami evaporasi. Dan kemudian precipitation adalah turunnya air ke permukaan bumi yang disebut hujan. Jika proses ini terjadi di daerah dengan suhu rendah, maka akan terbentuk salju. Jika di daerah dengan suhu sedang, akan terbentuk hujan. Selanjutnya yaitu ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh air seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya menjadi awan. Pada dasarnya semakin tinggi suhu matahari, terutama pada musim kemarau, akan semakin banyak juga air yang menguap. Selanjutnya yaitu ada transpiration, merupakan hilangnya uap air dari permukaan tubuhan. Sedangkan di huruf C terdapat stream flow, merupakan aliran air di aliran sungai dan saluran lainnya yang merupakan elemen utama dari siklus air. Perkenalkan, nama saya Fairuz Elang Eza Pratama. Saya akan menjelaskan gambar yang sudah ditampilkan berikut ini. Pertama ada water table. Yang ditunjukkan oleh huruf A adalah air di tanah atau groundwater yang terperangkap di atas permukaan air tanah karena keberadaan lapisan impermeable seperti serpih di zona air asin. Selanjutnya ada groundwater yang ditunjukkan oleh huruf D adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan air tanah, merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak-dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Oke, selanjutnya ada capillary bridge yang ditunjukkan oleh huruf B adalah lapisan bawah permukaan di mana air tanah merembes dari tabel air oleh kapiler untuk mengisi pori-pori. Pori-pori di dasar pinggiran kapiler terisi akibat saturasi, tegangan di bagian yang jenuh dari pinggiran. Kapiler ini lebih kecil dari total kenaikan kapiler karena adanya campuran dalam ukuran. Selanjutnya ada variable source area for saturation excess overland flow yang ditunjukkan oleh huruf C adalah ini terjadi jika lapisan tanah air menjadi jenuh dan air tidak dapat lagi terinfiltrasi. Ini biasanya terjadi pada hujan kecil hingga sedang dengan durasi yang panjang atau kejadian hujan yang berurutan. Baik, terima kasih.